Halo teman-teman, kembali lagi pada channel ini, di mana di channel ini akan membahas sebuah cerita seram, misteri, dan sejarah dalam bentuk cerita bergambar. Nah, di video kali ini, admin akan menceritakan maupun menjelaskan tentang kodam leluhur, dan juga tentang asal-usulnya. Lalu sebelum lanjut ke ceritanya, yuk intro dulu. Pasti dari kalian pernah mendengar istilah kata kodam. Nah, saat kalian mendengar akan hal itu, kalian pasti ingin tahu apa sebenarnya kodam tersebut. Kodam ini sebenarnya merupakan sebutan jin pendamping manusia. Dan jin kodam ini adalah jin yang baik di antara jin ataupun makhluk gaib lainnya. Secara umumnya, kodam juga dapat digambarkan seperti makhluk halus yang berada di benda-benda pusaka, ilmu kebatinan atau spiritual, dan juga sengaja dipanggil untuk keperluan tertentu. Ada juga seseorang yang mendapatkan kodam dari leluhurnya, dan kodam ini tidak begitu mudah didapatkan maupun diperoleh oleh si manusia itu sendiri. Dikarenakan kodam ini akan memihak kepada orang yang memang memiliki isi hati yang baik, dan juga dekat dengan Maha Pencipta, dengan rajin beribadah menurut kepercayaannya masing-masing. Lalu kodam leluhur ini juga bisa disebut dengan kodam keturunan, di mana dijelaskan bahwa sosok makhluk gaib dari leluhur kita dulu, saat leluhur kita sudah tiada ataupun meninggal, sosok gaib itu diyakini akan turun ke bumi dan mendampingi anak cucu dari leluhur tersebut. Dan kodam yang diturunkan itu bukanlah dari arwah leluhur, melainkan di mana saat leluhur kita masih hidup di bumi, dia mendapatkan anugerah seperti jimat, dan juga bisa saja leluhur kita dulu menekuni ilmu spiritual yang sangat tinggi sehingga mampu memiliki benteng ataupun pasukan gaib. Tujuan leluhur menurunkan kodam ini ke anak cucunya yaitu untuk melindungi atau menjaga mereka dari serangan magic dan ilmu-ilmu yang bisa dikaitkan dengan ilmu hitam. Dan leluhurnya ini juga memiliki tujuan untuk meneruskan keilmuan daripada leluhur tersebut. Nah teman-teman, kodam ini juga ingin terlihat ada maupun eksis di hadapan pendampingnya. Dikarenakan saat kodam ini ditinggalkan oleh leluhur seseorang sejak dulu, jadi kodam ini tidak memiliki wadah ataupun tuan. Dan oleh sebab itu, kodam dari leluhurnya ini akan turun mengikuti dan mendampingi anak cucunya. Akan tetapi, si manusia ini sering tidak sadar bahwa di sampingnya ada kodam pendamping. Dan ciri-ciri jika seseorang mempunyai kodam, bisa kita lihat dari memiliki ilmu spiritual yang tinggi, memiliki tatapan yang tajam, dikarenakan jika ada seseorang yang sengaja ataupun tidak sengaja menatap mata yang memiliki kodam, orang itu akan merasa takut dan enggan untuk berhadapan langsung dengan dia. Lalu selain itu juga, seseorang yang memiliki kodam ini sangat disegani masyarakat dan memiliki pola pikir yang sangat dewasa, walaupun umurnya masih muda maupun masih kanak-kanak. Bukan karena latar belakang pejabat ataupun priai, orang yang mempunyai kodam pada dirinya pasti akan disegani oleh orang sekitarnya. Lalu dengan pembawaan katanya, orang yang memiliki kodam ini sangat tegas dan bijaksana, berbeda dengan orang yang biasa. Jika seseorang yang mempunyai kodam pendamping kemudian memerintah kepada orang lain, maka orang tersebut akan mendengarkannya dan menuruti perintahnya. Dan ciri-ciri selanjutnya adalah tubuh seseorang yang memiliki kodam ini akan bereaksi jika berdekatan dengan orang yang sama mempunyai kodam pendamping. Selain itu juga, dia memiliki kelebihan supranatural dan bisa melihat hal-hal gaib. Dan sementara itu, jika ada seseorang anak yang dipilih untuk menjadi tuan dari kodam itu, ia akan melewati suatu proses dengan bisa melihat kodam itu sendiri lewat mata telanjang. Selanjutnya, si anak ini akan menerima sakit, baik itu secara medis maupun non-medis. Dikarenakan adanya keberadaan kodam ini yang bertujuan ingin mengingatkan bahwa si anak ini harus menerima bahwa dialah yang ditunjuk untuk membawa kodam itu. Selain itu juga, si anak ini akan diperlihatkan tentang masa lalu ataupun asal-usul kodam itu sendiri dari mimpinya. Dan dari sanalah, ia akan mulai berinteraksi dengan kodam yang diberikan oleh leluhurnya. Dan menurut pandangan dari orang-orang yang mengetahui dunia spiritual,
Seseorang yang memang ditunjuk sebagai penerus kodam leluhur akan diberikan pusaka. Dan bukan semua dari orang yang terpilih ya, yang mendapatkan pusaka. Akan tetapi, bisa saja tidak. Lalu dari kodam inilah, seseorang itu akan terbantu hidupnya. Dan bisa juga, ia akan selalu tabah dan bisa menghadapi semua rintangan kehidupannya. Baik teman-teman, itulah sedikit cerita maupun penjelasan mengenai kodam. Dan jika di antara kalian mempunyai pandangan tentang kodam, tulis di kolom komentar ya. Dan jika ada salah kata maupun penyampaian dari video ini, admin mohon maaf. Dan kalian boleh percaya maupun tidak pada video ini. Semuanya admin serahkan ke kalian. Lalu sumber dari isi video ini admin dapatkan dari artikel di internet. Jika kalian suka dengan video-video di channel ini, silahkan subscribe ya. Dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video baru dari channel ini. Sekian dan terima kasih.